Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba ala rasulihil amin hudan wa busyra lil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, lagi-lagi kita diberi nikmat, kesehatan, kesempatan dan niat yang kuat untuk melanjutkan ilmu kita akan kitab karangan Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale An-Nukhba Al-Mardiyah fi Al-Ahadithin Al-Nabawiyah, yang insya Allah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pada pasal berikutnya, kalau tidak salah, Al-Faslu Al-Hadi Ashar Bil Hasad wa Fadli Salamatis Sadar. Oleh karenanya, mari kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Guru Tak Dr. Haji Umar Mansur Ar-Rahimi LCMA untuk menyampaikan akan kajian kitab kita. Al-an, fataqaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana tadi disebutkan, kita sudah masuk pembahasan baru, pasal yang baru, itu pasal Al-Hadi Ashar, pasal yang ke-11. Fil hasadi wa fadli salamati sadr. Pasal ke-11 tentang hasad, bahayanya hasad, dampak buruknya hasad, larangan hasad, iri, dengki. Wa fadli salamati sadr, dan keutamaan hati yang selamat, hati yang bersih dari segala sifat-sifat yang buruk. Sadr, dada, maksudnya hati, si hatinya. Jadi ini bab ini atau fasal ini masih ada kaitannya dengan fasal-fasal sebelumnya tentang akhlak, tentang menjaga ucapan, tentang diam. Nah, biasanya yang membuat orang salah berbicara atau berbicara yang tidak baik itu biasanya dipicu atau disebabkan oleh rasa hasad di dalam hati, sehingga memancing dia untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk terhadap orang yang dia hasadi, ya iri, ya, senantiasa mencari kekurangan-kekurangannya, mencari aib-aibnya, kemudian dia sebarkan karena dia iri. Mungkin orang yang dia iri itu punya kedudukan, punya kelebihan, punya kekayaan. Bagaimana cara menjatuhkannya? Itu dengan ucapan-ucapan yang buruk itu. Begitu pula di antara yang menyebabkan seorang itu buruk akhlaknya, di antara sifat-sifat yang merusak akhlak itu hasad dan hati yang kotor, hati yang penuh dengan penyakit-penyakit yang membinasakan. Terkhusus
pembahasan ini, masalah hasad dan selamatnya hati ini bukan hanya menimpa orang awam, bahkan lebih banyak, lebih besar itu menimpa orang-orang berilmu, orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki keilmuan biasanya tidak lepas dari sulit untuk menghindari ini persaingan keilmuan, persaingan ketenaran, persaingan pemasukan. Ini semua terkadang kalau tidak hati-hati itu bisa menimpa bahkan kepada orang-orang yang seharusnya selamat dari sifat ini. Bahkan kita tahu bahwa dosa yang pertama dilakukan di langit dan di bumi itu hasad, yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam disebabkan karena hasad. Merasa dirinya lebih hebat, lebih pantas untuk dimuliakan. Tidak senang dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Itu dosa paling pertama itu. Dan ini dosa dilakukan di dalam surga. Sehingga iblis dikeluarkan dari surga itu. Menunjukkan bahwa sifat hasad ini bukan sifatnya ahli surga. Tidak pantas orang hasad itu mendapatkan surga. Karena iblis saja sudah dalam surga dikeluarkan karena hasadnya. Menunjukkan bahayanya ini hasad. Dosa paling pertama dilakukan di langit dan dosa paling pertama dilakukan di bumi. Anaknya Adam yang membunuh saudaranya itu disebabkan karena apa? Karena hasad. Karena iri, karena dengki. Tidak senang ketika saudaranya mendapatkan pasangan yang cantik. Dia merasa bahwa dia berhak dengan pasangan tersebut. Sehingga dia tega untuk menghabisi nyawa saudaranya gara-gara hasad. Makanya Andre Guruta mengkhususkan ini, bab tentang hasad ini, yang mana kitab ini untuk para pelajar, murid-muridnya, santri-santrinya, menunjukkan bahwa ini pesan dari Andre Guruta bahwa orang santri itu harus jauh dari sifat ini. Jangan sampai sifat ini ada pada diri seorang santri, seorang penuntut ilmu, atau bahkan seorang yang telah berilmu. Nah, boleh ada sifat hasad yang merusak umat ini, sifat ini. Saling memakan satu dengan yang lainnya gara-gara ini. Bukan hanya persaingan dunia, bukan hanya persaingan di antara orang awam mengejar harta, tapi kan terhadap penuntut ilmu tidak selamat. Hanya perlu kita hati-hati ini. Hanya dibahas di sini. Kemudian Syekh Andre Guruta rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan hadis. Ada 4 ayat dan 7 hadis yang membahas tentang hasad ini dan keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakitnya. Ayat yang pertama yang Andre Guruta di sini sebutkan itu ayat di surah Al-Hujurat
ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Di antara faedah panggilan terhadap orang beriman, bahwasanya yang akan disampaikan ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tidak pantas orang beriman memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan. Kemudian yang kedua, ketika disebutkan orang beriman, kalau kita merasa beriman, hendaknya kita perhatikan panggilan setelahnya. Karena ini panggilan dikhususkan untuk kita. Dikhususkan bagi orang-orang yang merasa beriman. Yang ingin menguatkan keimanannya. Yang ingin menyempurnakan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi. Ijtanibu. Bukan cuma mengatakan tinggalkan, tapi jauhi. Jangan dekat-dekat. Jangan mendekat dari banyak berprasangka. Jangan selalu mengikuti prasangka-prasangka. Karena yang banyak-banyak merusak hubungan, merusak persaudaraan. Itu gara-gara terlalu banyak mengikuti prasangka. Prasangka itu informasi yang belum jelas. Katanya, sepertinya, kayaknya. Tanpa ada pemeriksaan. Tanpa ada cek tentang kebenaran prasangka itu. Melihat sesuatu, muncul prasangka. Seharusnya datang langsung ketemu orangnya, tanyakan, betulkah seperti ini? Memang ada seperti ini, katanya begini, betulkah? Jangan langsung diikuti itu prasangka, jauh. Ya. Bagaimana cara menjauhi prasangka ini? Abaikan semua prasangka-prasangka itu. Senantiasalah berbaik sangka. Selalu mencarikan alasan yang baik untuk saudaranya ketika kita merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Datangi. Carikan uzur. Oh mungkin karena begini. Oh mungkin karena begitu. Mungkin ada alasannya. Mungkin. Jangan langsung berburuk sangka. Jauhi. Artinya ketika ada majelis-majelis prasangka-prasangka, majelis katanya-katanya, jauh. Jangan dekat-dekat. Jangan duduk mendengarkan. Jangan ikut duduk di majelis tersebut. Karena jangan sampai prasangka-prasangka itu masuk juga ke pikiran kita. Sekalipun awalnya kita menolak, kayaknya tidak benar. Tapi kalau terus informasi itu masuk ke telinga kita, akhirnya lama-lama masuk ke dalam hati kita, akhirnya kita juga ikut berprasangka. Dan katanya, jauhi, jangan dekat-dekat. Selalulah berprasangka baik. Kalau datang ini prasangka-prasangka buruk, namanya juga setan, tepis. Jangan dipedulikan. Jangan digubris. Abaikan itu semua prasangka-prasangka. Dak ma yaribu ka ila ma la yaribu. Jauhi apa yang meragukanmu dan ikuti apa yang tidak meragukan. Kamu yakin orang itu orang baik. Kamu tahu kebaikan pada orang tersebut. Ketika ada prasangka-prasangka yang menjatuhkan, jangan ikuti itu prasangka itu karena belum jelas. Padahal kamu yakin dengan orang tersebut. Kamu kenal baik orang tersebut. Kadang kita sudah berteman lama, bersahabat lama, hanya karena satu prasangka. Hilang semua itu persaudaraan, pertemanan, keakraban yang selama ini
terbentuk, terbina, rusak gara-gara satu prasangka. Itu bahayanya itu prasangka itu. Ya, tinggalkan yang meragukan. Prasangka itu semuanya meragukan, belum jelas. Ikuti yang jelas. Hanya Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Di sini Allah tidak mengatakan jauhi seluruhnya, hanya katsiran, banyak. Kenapa? Karena ya tidak boleh juga kita terlalu berbaik sangka secara total. Jangan sampai, harus juga hati-hati. Ketika ada orang yang banyak dicerita keburukannya, sekalipun kita tidak percaya dengan kebaikan, tapi jangan dekat-dekat. Artinya hati-hati juga, jangan sampai betul prasangka itu betul, karena terkadang ada prasangka yang benar, ya, ada prasangka yang benar, ada prasangka kuat, ada prasangka lemah. Prasangka lemah tinggalkan, prasangka kuat bolehlah kita pakai untuk berhati-hati, menjaga diri. Inna ba'da dhanni ismun. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian, bukan seluruhnya. Ya, ada prasangka yang benar, yang baik. Ghalabatuz zan, sama seperti hadis-hadis. Hadis kan terbagi dua. Hadis mutawatir itu kita yakin dari Nabi. Ada hadis ahad, ini tidak sampai ke derajat yakin, tapi masuk ke ranah zon, prasangka. Ketika hadis itu sahih, berarti prasangka kita bahwa itu adalah ucapan Nabi lebih kuat daripada prasangka kita bahwa itu bukan dari Nabi. Di sini prasangka, prasangka yang baik. Kita berbaik sangka kepada orang, prasangka yang baik. Jadi ada prasangka yang bagus, ada prasangka yang buruk. Cuma kebanyakan prasangka-prasangka itu tidak baik. Ada di antaranya yang dosa. Wala tajassasu. Jangan mencari keburukan orang. Yang jelas-jelas saja nampak di depan kita dia melakukan keburukan, masih harus kita berbaik sangka. Jangan terlalu cepat mengklaim, menyebarkan, perbaiki. Coba tanya baik-baik alasannya apa, kenapa, mungkin ada alasan-alasan yang bisa kita maafkan dia atau apa saja. Jadi yang nampak saja kesalahan orang yang nampak itu seharusnya kita tutupi, seharusnya kita perbaiki dengan cara yang baik. Apalagi kalau keburukan itu tidak nampak, jangan dicari-cari. Wala tajassasu. Ini larangan berburuk sangka. Kemudian setelahnya tajassus. Tajassus itu mencari-cari. Nah biasanya ini tajassus ini, mencari-cari ini kesalahan gara-gara prasangka. Prasangka buruk dulu, baru dia cari-cari untuk membenarkan prasangkanya itu. Seharusnya dia berdoa, mudah-mudahan prasangka ini tidak benar. Dia cari-cari kebenaran. Dia mencari, bahkan berusaha untuk meyakinkan kebenaran prasangka. Kadang sekalipun itu barang bukti tidak benar, tetap dijadikan barang bukti. Oh ini buktinya ini, buktinya ini. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang. Nah, kenapa? Orang yang selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang biasanya naik ke level berikutnya. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan seoranglah di antara kalian menggunjing satu sama lain. Nah, kalau sudah berburuk sangka, kemudian cari-cari informasi, setelah dapat informasi, ya disebar. Kuliah ikan. Ternyata betul, ternyata tidak kusangka kena, disebar. Sekalipun prasangka itu benar, terbukti dengan bukti-buktinya, tetap aib orang itu tidak boleh dibongkar. Tidak boleh jadikan bahan ghibah, bahan pembicaraan untuk menjatuhkan orang, merendahkan orang.
lanjut ayat ini Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Senangkah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang menjadi bangkai? Artinya memakan bangkai saudaranya. Makan bangkai manusia haram. Tak boleh memakan daging manusia. Apalagi dimakan hidup-hidup. Kalau menjijikkan, tidak senang makan bangkai manusia, jangan gibah. Karena itu sama saja kau menggibah dia. Menceritakan keburukannya, mencari-cari keburukannya, menyebarkan keburukannya, itu gibah namanya. Pemakan bangkai namanya. Lebih buruk daripada zombie. Daripada kanibal. Apalagi kalau yang dia gibah, yang dia makan bangkainya ulama. Aduh. Ada orang itu tidak ada rasa takutnya makan bangkai ulama. Makanya ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Hanya kalau makan bangkainya ulama, kamu gibah ulama, kamu sendiri yang akan mendapatkan keburukannya, racunnya. Akan merusak dirimu sendiri. Orang biasa saja tidak boleh kita gibah. Apalagi kalau ulama, umara, pemerintah, penguasa. Itu lebih parah lagi. Tuh. Zaman sekarang ini, sudah. Gibah ini sudah sesuatu yang dianggap sepele, padahal dosa besar. Dosanya tidak diampuni dengan istighfar, dengan salat, dengan puasa. Tidak, harus taubat dan harus minta maaf kepada orang yang dia gibah. Biar tobat kamu di situ. Kalau tidak pergi minta maaf, tidak menghalalkan, datang kepada orang yang digibah untuk menghalalkan gibahnya, itu tidak akan dihapuskan dosanya. Nanti di akhirat dia akan menuntut. La ilaha illallah. Terus yang kamu gibah ulama, umara, pemimpin. Zaman sekarang itu. Ya, zaman sekarang. Sudah mau dekat-dekat pemilu lagi. Pembahasannya apa di Facebook. Pembahasannya apa di WhatsApp. Keburukan-keburukan orang. Keburukan-keburukan calon. Saling mengatakan. Ada orang, media itu cari uang dengan gibah. Demi uang, demi harta, demi jabatan, dia korbankan akhiratnya. Dia gibah. Sekalipun bukan dia yang bikin berita itu, yang penting dia baca-baca. Sudah sama itu, kamu gibah juga itu. Mau baca-baca, katanya, calon A begini-begini, katanya calon B begini-begini, kesalahannya begini, kekurangannya begini. La ilaha illallah. Gampangnya menyebut-nyebut keburukan orang. La ilaha illallah. Tidak takut di akhirat nanti menuntut itu orang yang kamu gibah itu. Anu benar, begitu mentung orangnya. Justru itu menggibah kalau anu benar. Sesuatu yang tidak disenangi orang yang kamu ceritakan. Dia tidak senang kalau kamu ceritakan keburukannya. Terus kamu ceritakan, itu menggibah namanya. Hati-hati media sekarang itu. Ada orang sengaja itu memancing-mancing supaya orang bergibah. Karena penghasilannya dari gibah. Bikin berita-berita palsu, kemudian disebar, belakang-belakang dia sendiri yang konfirmasi juga itu berita palsu. Untung 2 kali. Untuk ketika menyebarkan berita palsu, untuk lagi ketika konfirmasi kekeliruan berita tadi itu. Padahal dia tuh bikin. Ada tuh ini yang habis-habis kuotanya, habis-habis waktunya, habis-habis pahalanya, ikut tuh baca-baca berita-berita gibah. Sedikit-sedikit dia tuh sebar. Sedikit-sedikit dia tuh beropini. La ilaha illallah. Tidak ada ke pekerjaan lain itu. Tidak ada ke yang bisa bermanfaat lebih. Bisa dikerja selain itu, gibah itu. Apa untungmu itu kalau kamu jatuhkan orang lain?
Jangan sekarang. Jamin masalah pemilihan presiden atau tidak. Main bola saja. Hei, antara Ronaldo dengan Messi. Hehehe. Apa untungmu? Messi itu begini, Ronaldo itu begini. Dia tambah kaya, kau tambah miskin. Bukan juga orang Islam. Memang bukan juga orang Islam. Biar gibah itu bukan cuma orang Islam saja. Setidak-tidaknya kamu terbiasa dengan gibah. Nah, kita ini betul-betul dirusak akhlaknya dengan hasad ini dianggap dianggap sepele itu hasad itu, dianggap sepele itu gibah itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu benci, kamu tidak senang, menjijikkan. Kamu jijik dengan bangkai. Masa kamu tidak jijik dengan gibah? Gibah itu menjijikkan. Bayangkan kalau ada orang makan bangkai di depanmu. Jijik lari. Bukan cuma ikut-ikut juga lihat-lihat. Apalagi juga mencicipi. Lari kalau ada majelis gibah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Karena prasangka-prasangka buruk dalam hati kita itu Allah tahu. Mungkin orang tidak ada yang tahu kau berprasangka buruk sama orang, tapi Allah tahu. Oh, kau lari kemana? Kamu cari-cari kesalahannya orang, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Allah yang melihat. Kamu mencerita kesalahan-kesalahannya orang, dan tidak maksud saya bagus, niat saya bagus. Allah tahu dalam hatimu apa. Kamu cerita keburukannya orang, niatmu apa? Allah Maha tahu. Taqullah. Innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Taubatlah. Yang suka berprasangka buruk, taubat kau. Yang suka cari kesalahan-kesalahannya orang. Ini biasanya media ini. Pekerjaannya memang cari kesalahannya orang. Korek-korek masalahnya orang. Bayangkan banyaknya dosanya itu. Korek-korek masalahnya orang, dosanya orang. Mungkin orang itu sudah lari sembunyi, sudah dia lupakan masa lalunya, pergi nak korek-korek. Cari lagi berita lama dikasih, digoreng lagi. La ilaha illallah. Demi apa itu? Demi uang. Bertakwa kepada Allah. Bertobatlah. Karena Allah Maha penerima tobat. Rahimun. Allah Maha kasih sayang. Makanya Allah larang kita. Karena Allah sayang sama kita. Karena ini semua ini. Berprasangka buruk. Cari-cari kesalahan orang lain. Menggibah kesalahan orang lain. Ini semua membahayakan. Kasih sayangnya Allah lah. Allah larang kita. Nah ini buruk. Suatu yang sangat menjijikkan. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Andri Kuruta dalam pasal ini. Pasal ke-11. Ada beberapa poin yang bisa kita petik di sini. Poin utamanya sudah diantaranya saya sudah sebutkan. Itu tentang bahayanya buruk sangka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wazzan." Iyyakum wazzan. Iyyakum di sini dalam bahasa Arab atau nahwu Arab namanya uslub tahdzir. Uslub at-tahzir. Iyyakum di sini belajar nahwu tuh. Nah, dengar-dengar sedikit masalah nahwu. Pelajar agama tidak tahu nahwu, musibah. Ya, musibah. Iyyakum di sini dia damir munfasil. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Apa yang menasab dia? Ada fiil dan dijatuhkan, ada fiil yang tersembunyi mudmar wujuban. Takdirnya uhadziru iyyakum. Saya memperingatkan kalian. Wawunya waw atap, azanna atap kepada iyyakum. Saya peringatkan kalian dan prasangka. Artinya
Hati-hati kalian dengan prasangka itu. Jangan sampai kalian memiliki prasangka-prasangka atau memperbanyak prasangka-prasangka. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka itu pembicaraan yang paling dusta, informasi paling dusta, ungkapan yang paling dusta. Karena lemah, tak ada buktinya, hanya prasangka. Jadi mengatakan hati-hati kalian dari prasangka ini, karena prasangka itu paling dusta. Wala tahassasu, wala tajassasu. Kalau dalam ayat hanya menyebutkan tajassus. Kalau disebutkan tajassus berarti sudah masuk juga tahassus. Tapi dalam hadis dipisahkan tahassus dengan tajassus. Tahassus itu menguping. Cari-cari pembahasan, pendengaran. Ada orang bergibah di sana, pergi tuh. Apa Nabi bilang? Apa Nabi bilang? Itu namanya tahassus. Mencari informasi dengan pendengarannya. Sedangkan tajassus ini dengan penglihatannya. Melihat-lihat, pergi, nah tengok-tengok, nah lihat. Tidak ada suara, tapi dia lihat. Mencari informasi keburukan orang dengan matanya. Sama dengan ria, dengan sum'ah. Kalau disebutkan ria, sudah masuk sum'ah. Tapi kalau disebutkan sum'ah dengan ria, sum'ah itu mau didengar. Mau dia dengar namanya disebut. Mau didengar bacaannya. Mau dia dengar pujiannya. Ria ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar, ria untuk dilihat. Tapi kalau disebutkan ria, sudah masuk dengar ataupun dilihat. Begitu juga dengan tajassus. Jadi wala tahassasu, menguping-uping. Ada orang bicara di sebelah, dia pergi pasang pendengarnya bagus-bagus. Orang sudah bisi-bisi pergi tuh di situ menguping. Orang sudah sembunyi-sembunyi bicara, ya pergi tuh di situ. Cari-cari informasi. Jangan, kalau ada orang bicara secara rahasia, jangan kau pergi menguping di situ. Ya. Sedangkan tajassus, cari-cari. Wala tanafasu. Kata Rasulullah, jangan kalian bersaing yang tidak sehat. Bersaing boleh kalau sehat. Bersaing, menghafal, berlomba menghafal, berlomba memahami, berlomba menjadi yang terbaik. Tidak ada masalah, tapi cara sehat. Nah biasanya di sini prasangka buruk, cari-cari informasi, menguping-uping kesalahan orang lain, itu gara-gara persaingan biasanya. Persaingan dunia biasanya. Wala tahasadu, biasanya kalau sudah bersaing saling hasad. Wala tabagadu, kalau sudah saling hasad biasanya saling marah, saling benci, saling memusuhi. Wala tadabaru, setelah saling memusuhi, tadabar. Tidak mau saling ketemu, tidak mau duduk bersama. Kebenaran sama tangan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Namal mu'minuna ikhwa. Orang beriman itu bersaudara, tidak pantas itu prasangka buruk, cari-cari informasi keburukan orang lain, saling hasad, saling membenci, saling menjauh, itu bukan sifat orang beriman, bukan sifat persaudaraan. Ini yang pertama, buruk sangka. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan juga larangan mencari aib orang. Seharusnya aib orang itu kita tutupi, bukan dicari-cari, bukan dikorek-korek. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi. Hadisnya ini di Sunan Nabi Daud. Wahai orang-orang yang beriman dengan ucapannya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di mulutnya beriman.
walam yadkhulil imanu qalbah. Tapi keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Baru di mulut saja. Imannya hanya sebatas di mulut. Belum masuk ke dalam hatinya. Kalau hatinya beriman, semua ucapannya, perbuatannya, pendengarannya, penglihatannya akan sejalan dengan keimanannya. Karena yang menggerakkan hati yang beriman, maka tidak ada yang keluar dari perbuatannya kecuali perbuatan orang-orang beriman. Cuma yang jadi masalah imannya baru di mulut. Sehingga lain di mulut, lain dia perbuat. Jadi kata Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum masuk ke dalam hatinya. Nah, ini yang banyak. Iman masih di lisan. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang imannya baru di lisan. Baru di mulut. Itu sudah cukup. Alhamdulillah, sudah bagus. Tinggal diperbaiki saja. Perbaiki dengan apa? La taktabul muslimin. Jangan kalian menggibah. Menceritakan keburukan-keburukan umat Islam. Jelas. Larangan Nabi jelas. Tidak ada yang samar di sini. Yang samar itu kalau ditutupi dengan hawa nafsu. Rasulnya jelas. Jangan sebut keburukan orang lain. Khususnya muslim. Wala tattabi'u auratin. Jangan kamu cari-cari. Korek-korek aibnya. Kesalahannya. Dia sudah sembunyikan kesalahannya. Kau pergi korek-korek lagi. Tentunya kesalahan di sini artinya kesalahan pribadi. Kalau intel atau polisi ya ada tugasnya. Dia tugasnya. Tapi kau bukan tunjuk ke intel. Tunjuk ke apa? Cuma hanya nafsu saja. Senang kalau orang itu terbongkar aibnya. Senang kalau orang itu jatuh wibawanya. Itu saja tujuanmu. Jangan cari-cari auratnya. Kenapa? Fa innahu manittaba'a auratihim. Siapa yang mencari-cari aibnya seorang muslim, yattabi'ullahu auratah. Maka Allah akan membongkar aibnya. Sebagaimana dia suka membongkar aibnya orang lain, maka Allah sendiri yang akan membongkar aibnya dia. Al jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana kau memperlakukan orang, begitu Allah juga memperlakukan. Suka cari aibnya orang, Allah akan buka aib. Hanya hati-hati. Kata Rasulullah, wa man yattabi'illahu auratah. Siapa yang Allah bongkar auratnya, aibnya, yafdahuhu fi baiti, maka Allah akan membuka aibnya sekalipun di dalam rumahnya. Jika Allah yang mencari-cari kekeliruanmu, Allah yang mencari-cari aibmu, sudah kamu akan dipermalukan oleh Allah sekalipun kamu di dalam rumah. Tersebar aib. Gara-gara apa? Kamu suka menyebar aibnya orang. Suka cari-cari aibnya orang, maka Allah juga akan membuka aib. Artinya, makanya dalam hadis yang lain mengatakan man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah juga akan menutupi aibnya dia. Kita ini penuh dengan aib ya akhi. Kekurangan-kekurangan kita itu banyak. Seandainya Allah mau buka aib kita sudah tidak ada. Hanya kalau mau aibnya ditutupi oleh Allah, mau keburukannya ditutupi oleh Allah, jangan korek-korek keburukannya orang. Nasihati. Bukan berarti tidak boleh dinasihati. Nasihati. Jangan sampai kita menyebarkan aibnya orang hanya karena kepuasan. Bukan kemaslahatan. Kemudian, yang terakhir, ada 6 gibah, ada 6 keadaan boleh kita menyebutkan aibnya orang. Tidak termasuk gibah. Tidak termasuk gibah.
Bahkan ini dianjurkan atau dibolehkan. Menyebutkan kesalahan, keburukan seseorang secara umum haram. Ketika aib itu ada pada orang, terbukti bahwa dia melakukan itu aib, itulah namanya ghibah. In kana fihi ma taqul, kata Rasulullah, kalau dia ada apa yang kamu sebutkan itu, apa yang kamu informasikan itu, ucapkan itu benar ada pada saudaramu itu, maka diktabta, berarti kamu sudah ghibah. Wa illam yakun fi, kalau tidak ada itu aib tidak dia lakukan, maka dibahatta, berarti kamu yang berdusta, kamu yang memfitnah. Dia tidak melakukan, kamu mengatakan dia melakukan, itu lebih buruk lagi. Tapi ada 6 ghibah yang dibolehkan. Ya. Tapi sebelumnya, ghibah itu bukan cuma di mulut saja. Artinya bukan ucapan saja. Artinya kamu meniru-niru gayanya, aibnya, sudah ghibah juga. Seumpamanya ada orang pincang. Kamu tidak bilang dia pincang, tapi kamu tiru-tiru cara jalannya sambil tertawa. Nah, orang tahu kalau yang dimaksud si A itu. Atau memberi isyarat. Memberi isyarat akan keburukan atau akan cacatnya, aibnya. Aib di sini baik fisik maupun sifat. Cacat fisik tidak boleh dibagi-bagi orang, cerita-cerita. Begitu juga dengan aib sifatnya. Cuma ada 6. Ada 6 dibolehkan. Yang pertama, mengadukan kezaliman. Mengadukan kezaliman. Artinya ada orang yang menzalimi kita. Itu aib, buruk. Dia menzalimi kita. Itu perbuatan buruk, aib dia. Kita tidak mampu menasihati dia, tidak mampu menahan dia, maka kita bisa adukan kepada yang berwenang. Bilang si A itu curi barang saya. Itu kan mencuri kan aibnya dia. Jadi di sini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan melaporkan, menyebutkan keburukan-keburukannya. Itu tetangga saya itu bikin ribut. Atau tetangga saya itu merakit bom. Mau merusak. Mau menyakiti saya. Mencuri barang saya. Itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak mencintai ucapan-ucapan terus terang, ucapan-ucapan keburukan yang diceritakan, ya fulan ya nusyanu begini, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Boleh menceritakan keburukan orang yang menzaliminya. Untuk apa? Mengambil haknya. Kemudian kedua, dia meminta pertolongan untuk menghilangkan keburukan yang ada pada seseorang itu. Artinya keburukan itu tidak menimpa dia, menimpa orang lain. Atau dia melakukan keburukan yang merusak dirinya sendiri, merusak orang itu sendiri. Kamu laporkan kepada orang yang berwenang atau orang yang punya wewenang terhadap dia supaya diperbaiki. Mungkin supaya ada anak melakukan pelanggaran, kamu laporkan. Ada temanmu melakukan pelanggaran, kamu laporkan kepada pembina. Aib betul, tapi dia tidak bisa baik kecuali kamu laporkan. Yang mengatakan harus saya tutupi aibnya saudaraku, temanku, tidak bisa. Kamu tutupi aibnya berarti kamu rusak dia. Karena tidak akan baik dia orangnya. Jadi kamu menyampaikan, menceritakan keburukan temanmu ini kepada pembina untuk kemaslahatan dia.
agar dia bisa diperbaiki, dibina, dinasehati. Mungkin kamu tidak bisa nasihati, sampaikan kepada pembina. Ustaz, ini si fulan begini, begini, begini. Berarti kamu yakin dengan kesalahannya, sampaikan kepada pembina. Itu boleh. Itu kebaikan dia. Seperti kisahnya Muaz yang dilaporkan kepada Nabi karena sholat sangat panjang. Sholat Isya panjang sekali sholatnya. Dia baca suratul Nisa atau suratul Baqarah. Sholat Isya panjang sekali bacaannya. Sehingga orang ini keluar dari sholat. Muaz menghina dia, mencaci maki dia. Nah, munafik itu. Masa kita sholat dia lari. Akhirnya dia melapor kepada Nabi. Rasulullah, Muaz bilang begini-begini. Saya tidak bisa sholat karena terlupanya sholat. Akhirnya Muaz dinasihati oleh Nabi untuk tidak memperpanjang bacaan sholatnya. Kemudian yang ketiga, minta fatwa. Meminta fatwa. Terkadang ketika kita meminta fatwa kepada ulama atau kepada lembaga-lembaga fatwa, terkadang kita harus menyebutkan aibnya orang supaya kita bisa tahu hukumnya. Terkhusus ini suami istri. Biasanya kalau mau mengadukan suaminya ya harus dia sebutkan. Suami saya begini, begini, begini. Apa sikap saya? Apa yang harus saya lakukan? Seperti kisahnya ini Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini istrinya Abi Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Coba. Dia adukan suaminya. Ya Rasulullah, itu Abu Sufyan laki-laki yang kikir. Kikir kan sifat yang buruk. Sifatnya lagi suaminya. Tapi dia mau cari tahu apa hukumnya kalau saya mengambil harta suami saya ini tanpa disengat, tanpa sepengetahuannya. Karena sedikit sekali. La yu'tini wa waladi ma yakfin. Tidak memberikan saya untuk anak saya dan saya sendiri nafkah yang cukup. Artinya, dia tidak beri saya nafkah yang cukup karena seke, karena kikir. Bolehkah saya ambil hartanya sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya? Nah, jadi di sini Hindun menyebutkan aib suaminya bukan untuk merendahkan suaminya, menjatuhkan suami, tapi ingin fatwa dari Nabi, hukum dari Nabi. Bagaimana kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfik wa walidayki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik. Artinya ambil, jangan berlebihan juga. Mentang-mentang dibolehkan langsung ambil semua, beli semaunya, beli seenaknya. Ambil sesuai dengan kecukupan saja. Ini yang ketiga, meminta fatwa. Kemudian yang keempat, memberi peringatan. Terkadang ada orang berbuat keburukan. Kita tidak ingin orang kena keburukannya. Supaya orang terhindar dari keburukan orang tersebut, kita sebar. Hati-hati, Tianu. Suka pinjam uang tidak ada yang balik. Hati-hati ke Tianu. Hati-hati barang-barangmu. Suka mencuri itu orang. Saya pernah datang ke kamarku, hilang barang-barangku. Hati-hati kok. Ini disebutkan aibnya orang ini supaya kita berhati-hati. Supaya kita tidak mendapatkan keburukan darinya. Jadi suatu hari Nabi SAW mengatakan, datang seorang tamu, Nabi mengatakan, bi'sa akhul ashir. Nah, ini orang ini seburuk-buruk teman. Ini seburuk-buruk teman. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa kau sebut-sebut dia? Kenapa kamu sebut-sebut keburukan dia? Tadi kamu sebutkan keburukannya, setelah ketemu kamu berwajah ceria di depannya, tersenyum di depannya. Kata Rasulullah apa? Inna syarran nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah man tarakahu nasu ittiqa syarri. Orang paling buruk tempatnya di akhirat adalah orang yang dijauhi gara-gara orang takut dari keburukannya. Di sini Nabi menyebutkan bahwa itu orang buruk jadi teman, jangan teman sama dia. Artinya berinteraksi boleh, tapi hati-hati kalau berinteraksi.
Nah, itu hati-hati itu tukang marah. Supaya kamu tidak dapat sempro-sempro dari kemarahannya, tidak tidak mendapatkan keburukan dari eh, kemarahannya. Makanya ulama-ulama hadis itu menyebutkan aib-aibnya perawi hadis, bohong, pendusta, pencuri hadis, laif, mungkar hadis. Ini untuk apa? Untuk peringatan. Hati-hati, hadisnya itu lemah, jangan diambil. Ya, hati-hati. Itu orang buruk itu, penyebar pemahaman sesat. Ya, bisa menyesatkan, pemikirannya rusak. Itu boleh, supaya orang tidak kena. Cuma hati-hati saja. Dan sampai buruk sangka. Kalau kita sudah yakin bahwa ini betul orang yang merusak, bisa kita peringatkan orang, hati-hati dengan orang tersebut. Atau ada buku, ini buku berbahaya, isinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan syubhat. Tinggalkan orangnya, orang ini, atau web ini, atau situs ini. Boleh kita sebutkan aib-aibnya untuk memberikan peringatan orang lain agar tidak terjerumus. Kemudian yang kelima, yang boleh digibah orang yang memang terang-terangan berbuat maksiat, apalagi mau digibah, nah dia memang pamer dosanya, dia memang menampakkan maksiatnya, jadi tidak perlu lagi, tidak lagi dia, karena dia sendiri yang bongkar aibnya. Ketika orang ceritakan aibnya, salahmu sendiri. Yang tidak boleh digibah itu orang yang sembunyi-sembunyi ke siang, berusaha menutupi aibnya, itu kau buka bongkar-bongkar aibnya. Tapi kalau dia memang pamer, dia bangga dengan maksiatnya, dia. Kemudian yang terakhir, boleh kita menyebutkan aibnya orang untuk dikenali. Artinya terkadang ada orang itu tidak dikenal kecuali cacatnya, aibnya. Seperti Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma di sini maksudnya Ibnu Maktum. Kenapa disebut sifat cacatnya? Karena orang tidak kenal kalau disebut namanya. Terkadang ada orang sebut namanya tidak kenal. Yang mana dimaksud? Bilang itu yang pincang. Oh, yo itu. Jadi dia sebut aibnya itu bukan untuk merendahkan dia. Tapi ya itu tuh ciri khasnya. Banyak perawi hadis seperti Al-A'mash. Al-A'mash itu tidak baik mantap pandangannya. Rusak penglihatannya. Sulaiman bin Mihran. Ada juga Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj. Pincang. Terkadang hadasan Al-A'raj. Muridnya bilang hadasan Al-A'raj. Muridnya bilang. Sampaikan saya hadis dari si pincang. Nah panggil gurunya si pincang. Dia cuma dikenal dengan itu. Kalau bilang Abdurrahman bin Hurmus, yang mana dibilang Abdurrahman bin Hurmus, banyak orang namanya Abdurrahman. Terkadang kita menyebutkan aibnya orang, cacatnya orang, karena itulah yang mengenal dia, itu ciri khasnya, identitasnya, sehingga dikenal. Tanpa disebut orang tidak kenal. Maka boleh kita menyebutkan aibnya di sini, karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan, merendahkan, tidak, tapi untuk dikenal, artinya supaya orang tahu orangnya, orang yang ini dimaksud. Nah, ini tentang 6. Selain itu haram. Selain yang 6 ini, tak boleh kita menyebutkan aib seseorang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Yang kedua ini secara khusus tentang hasad. Kita akan berbicara tentang hasad. Am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadl. Ini pembahasan kita. Allah taala a'lam. Tafadhal. Baik, Ustaz. Syukran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awal dari pembahasan pasal yang ke-11 tentang hasad dan keutamaan keselamatan dada atau hati dari penyakit-penyakit hati. Yang disampaikan Guru tadi
ayat yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 12, dengan beberapa keutamaan yang telah kita dengarkan sama-sama. Moga-moga ini anak-anak kita mendengarkan, menyimak dengan baik, juga diperkuat dengan catatannya, supaya apa yang disampaikan tadi Guru tak tinggal di benaknya dan tinggal di bukunya. Oleh karenanya, kita coba cek malam ini, satu orang dulu maju nak membacakan eh, apa yang telah disampaikan Gurta tadi, penjelasan pasal ke-11 ayat pertama, ayat dan artinya, bisa ditambah dengan poin-poinnya. Tafadhal, satu orang dulu maju. Siapa yang maju? Ya, Tunggu Ustaz, ada yang mau maju Ustaz. Ya, Ali. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis Syadir. Al-Faslul Hadi Asyar fil Hasadi wa Fadli Salamati Sadri. Pasal ke-11 tentang hasad dan keutamaan selamat dari hati yang selamat. Al-ayatu, ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak berprasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari keburukan orang, wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah membenci antara kalian satu sama lain. Baik, satu orang lagi. Eh, ada poin penting tadi disebutkan Gurta. Ada 6 hal yang tidak masuk dalam golongan gibah. Siapa yang lengkap catatannya? Maju ke depan dibacakan 6 hal yang disampaikan Gurta tadi. Yang terakhir, yang tidak termasuk sebagai gibah jika disampaikan hal keburukan itu. Iya Ustaz. Tunggu Ustaz. Coba maju. Siapa? Yang lain lagi? Nah, Tafadhal. ini kita ya ada satu Ustaz dari santai lama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan.
Ada 6 keadaan kita bisa membongkar aib orang. Yang pertama, mengadukan kezaliman, menceritakan keburukannya yang menzalimi. Yang kedua, dia meminta pertolongan untuk menghilangkan keburukan kepada orang lain. Yang ketiga, meminta fatwa. Yang keempat, memberikan peringatan. Yang kelima, orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau pamer maksiatnya atau membongkar aibnya. Yang keenam, untuk mengenali orang. Tamam. Gimana Ustaz? Sudah benar? Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, syukran. Paling benar. Alhamdulillah. Nanti minggu depan kita tingkatkan lagi jumlahnya. Bukan lagi 2 orang. Bertambah lagi dan beberapa poin-poin yang lain. Ini supaya apa yang disampaikan guru tidak lewat begitu saja. Karena kerugian besar kalau apa yang disampaikan tidak kita simak, tidak dicatat dengan baik. Karena waktu ini tidak mungkin terulang kembali. Mungkin saja di minggu depan kita tidak bertemu lagi, Allah alam. Kita tidak tahu apakah akan diulang lagi pembahasan ini, kita tidak tahu. Baik, kita berikan kesempatan kepada Gurta untuk memberkahi dengan doa. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qabli la yakhsha min nafsin la tashba min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah kita berjumpa di pengajian berikutnya. Kita akhiri. Wabillahi taufik. Qadda awal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.